semua adik-adik yang diberkati Tuhan. Kajuan percaya kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat yang diberkati Tuhan. Dan hari ini gereja anak sudah ada di minggu-minggu di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya kita memperingati hari-hari yang tidak pernah kita akan lupakan. Hari-hari di mana Tuhan Yesus pernah datang untuk menyelamatkan kita semua manusia. Dan hari ini juga kita akan mengadakan satu ibadah khusus di gereja anak. Untuk itu adik-adik akan memperoleh atau akan mendapatkan satu amplop yang istimewa. Amplop persembahan khusus spesial Paskah. Dan amplop ini akan dibagikan kepada adik-adik yang datang beribadah bersama-sama. Untuk itu dari gereja anak meminta pengarahan, bimbingan dari orang tua, papa mama, om, tante, bahkan opa oma sekalian untuk membantu anak-anak, mengajarkan mereka, membawa persembahan khusus mereka. Dan pastinya amplop ini akan diisi dengan persembahan-persembahan yang belum pernah terbayangkan. Dan persembahan ini akan kalian bawa bersama-sama di ibadah minggu spesial Paskah nantinya. Dan kajuan berdoa buat kalian yang senantiasa rindu memberikan persembahan, rindu membawa korban syukur, pasti akan mengalami berkat Tuhan. Pasti akan merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di setiap kehidupan kalian, di setiap sekolah kalian, di setiap keluarga kalian. Dan pastinya Tuhan senantiasa selalu akan dan selalu memberkati kita semua. Untuk itu jangan lewatkan spesial ibadah Paskah di minggu nantinya. Buat adik-adik, yuk kita sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Kids, welcome to Bethany Kids Online Service. Kakak-kakak apa kabar? Baik, Kak. Wah, Kak Putri juga baik. Adik-adik di rumah apa kabar? Kak Putri doain adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Yeay! Nah, adik-adik, Kak Putri mau tanya nih, adik-adik udah pada mandi belum ya? Kakak-kakak tadi pagi udah mandi belum? Sudah dong. Sudah dong. Nah, adik-adik di rumah juga harusnya udah mandi dong. Udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng dan sudah siap untuk beribadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari adik-adik kita sikap berdoa. Kita kunci tangan lalu tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu atas kami. Sekarang ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah-Mu, biarlah Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tangannya disiapin ya adik-adik, kakinya, kepalanya, kita mau pakai memuji Tuhan, oke? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama perutnya adik-adik, perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama kepala adik-adik, palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan.
kemuliaan bagi Tuhan. Wow, adik-adik di rumah keren-keren banget ya kakak-kakak ya. Sekarang silakan duduk dan kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Yuk adik-adik di rumah, buka kedua tanganmu, pakai mulutmu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yo adik-adik yang ada di rumah, buka kedua tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari menyembah Tuhan, bersyukur Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Haleluya. Bersyukur Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan. Bersyukur atas orang tua
angkat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus sampai dengan hari ini kami masih boleh ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari cerita firman-Mu pada saat ini. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Engkau kuasai hati pikiran mereka agar mereka boleh fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan juga Tuhan Yesus yang akan memakai dan mengurapi mereka agar mereka dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Nia. Nah, kali ini Kak Nia akan bawakan sharing firman Tuhan. Nah, by the way, adik-adik ada yang ingat tidak? Kira-kira sebentar lagi kita akan merayakan hari apa? Betul, sebentar lagi kita akan merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di minggu kedua ini Kak Nia mau sharing dan judulnya Kak Nia kasih judul yaitu Jesus Sacrifice. Nah, artinya apa Kak Nia? Artinya yaitu pengorbanan Yesus. Nah, sebelum lanjut, Kak Nia mau jelaskan nih, apa sih itu kata pengorbanan? Nah, jadi, pengorbanan itu adalah sesuatu perbuatan yang kita lakukan untuk menolong orang lain dengan tulus atau ikhlas dan bahkan tidak menguntungkan bagi diri sendiri. Wow. Nah, jadi di sini Kak Nia mau kaitkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib. Nah, adik-adik ada yang masih ingat tidak? Tema kita di sepanjang bulan ini yaitu tentang apa? Betul, yaitu tema kita sepanjang bulan ini yaitu Because of His Cross. Di minggu yang lalu, Kak Juan sudah bawakan sharing tentang tema kita sepanjang bulan ini, yaitu yang artinya dalam bahasa Indonesia, karena salibnya. Nah, waktu itu adik-adik Kak Juan bagikan 7 poin. Ada yang masih ingat? Nah, di sini Kak Nia mau sebutkan lagi nih, 7 poin yang Kak Juan bagikan di minggu yang lalu. Nah, poin yang pertama yaitu salib Kristus adalah karya penebusan seluruh umat manusia. Poin yang kedua yaitu salib Kristus adalah kekuatan Allah. Dan poin yang ketiga, salib Kristus memberikan kehidupan kekal. Poin yang keempat, salib Kristus merupakan terang di hidup kita. Poin yang kelima, salib Kristus adalah jalan untuk mendamaikan Allah dan manusia. Dan poin yang keenam, salib Kristus memberikan penyembuhan. Dan poin yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu salib Kristus merupakan penghapusan hutang kita. Wow, ternyata adik-adik dulunya kita itu berhutang ya. Tapi yang kerennya, hutang kita sudah dilunasi. Wow, nah dan ternyata juga salib ini bukan hanya sekedar benda mati saja, tapi ternyata salib itu mempunyai makna dan arti yang begitu luar biasa. Nah, adik-adik tahu tidak kalau Tuhan Yesus itu rela berkorban, mati, Dia mengorbankan nyawanya, lewat dirinya disiksa, dihina, dicambuk, bahkan disalibkan, padahal Dia tidak bersalah loh. Keren kan? Nah, coba kalian bayangkan, orang yang sama sekali tidak bersalah, tapi dia yang justru dihukum. Dan hukumannya juga
bukan hukuman yang ringan-ringan, melainkan hukuman yang Tuhan Yesus alami itu sangat berat. Nah, kalau adik-adik yang di rumah, pernah tidak kalian tidak melakukan kesalahan, tapi kalian dihukum? Nah, kalau Kak Nia, waktu dulu Kak Nia pernah. Nah, jadi Kak Nia punya seorang kakak. Nah, dan kakaknya Kak Nia ini, dia melakukan kesalahan. Dan anehnya, Kak Nia yang kena hukumannya. Nah, tapi Kak Nia dihukum dan hukumannya itu tidak seberat dengan hukuman yang Tuhan Yesus alami. Nah, Kak Nia juga waktu dulu, waktu kecil pernah berpikir, kenapa ya Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya, rela buat kita, rela dihina, dicambuk, bahkan disalibkan, padahal dia tidak punya salah apa-apa. Dan ternyata ada satu ayat yang bisa menjawabnya. Ayo adik-adik semuanya, kita ambil Alkitabnya dan kita buka sama-sama dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Pasti kalian sudah hafal mati-matian ayat ini. Nah, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ternyata adik-adik, salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus mau rela mati dan memberikan nyawanya cuma-cuma kepada kita, yaitu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Wow. Nah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik, sehingga Ia rela menebus dan menanggung semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang dulunya kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang berhutang, yang dulunya hubungan Allah dan manusia itu sudah terpisah karena di tengah-tengahnya di antara hubungan Allah dan manusia itu ada jurang pemisah, yaitu dosa. Nah, tapi karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita, sangat mengasihi Kak Nia dan juga mengasihi adik-adik semua, sehingga Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk lahir ke bumi ini. Dia lahir ke dunia dengan tujuan untuk menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menanggung dosanya sendiri selain Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bisa menanggung setiap dosa-dosa kita. Sehingga Dia rela mati buat kita. Hebat bukan? Tuhan Yesus yang kita sembah itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus, Dia mengasihi kita bukan hanya sekedar kata-kata. Dia mengatakan kasih, Dia mengatakan sayang, Dia mengatakan cinta, tapi Tuhan Yesus juga memberikan bukti. Nah, buktinya berupa yaitu Dia berkorban buat kita. Nah, sehingga itu disebut pengorbanan yang sejati. Nah, pengorbanan yang sejati itu tidak bisa diberikan oleh manusia, itu hanya dari Tuhan Yesus. Sehingga lewat pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia pun yang dulunya hidup dalam dosa, masih terikat dengan kutuk dosa, yang dulunya manusia masih hidup dalam kegelapan, tapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Dia sudah menebus kita, akhirnya kita yang dulunya berdosa berpindah kepada terang Tuhan Yesus. Dan akhirnya bebas dari setiap kutuk dosa. Nah, kita yang harusnya dihukum, tapi malahan Tuhan Yesus yang menanggung setiap dosa kita. Dan pengorbanan Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua umat manusia, untuk semua orang. Nah, kalau kalian sesayang-sayangnya adik-adik kepada orang tua, kepada teman, dan juga kepada sahabat, pasti tentu belum saja kalian mau mengorbankan nyawa kalian buat mereka. Tetapi Tuhan Yesus
bukan hanya sekedar sayang, tapi dia juga berkorban buat kita. Wow. Ayo adik-adik, kita buka lagi Alkitab kita di dalam kitab Ibrani 9 ayat 28. Nah, Kak Nia bacakan ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Wow. Nah, jelas bahwa Tuhan Yesus itu hanya satu kali menebus dosa kita. Dan tujuan Tuhan Yesus melakukan ini agar supaya kita mendapat hidup kekal. Kalau seandainya Tuhan Yesus itu tidak mengorbankan dirinya buat kita, maka manusia harus menanggung dosanya sendiri. Dan itu tidak mungkin terjadi karena manusia tidak bisa menanggung dosanya sendiri. Sehingga tanpa Yesus pun kita tidak bisa selamat. Wow. Nah, jadi hari ini kita belajar di saat Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan dirinya dan kita sudah menerima keselamatan, bebas dari kutuk dosa, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pastinya kita harus mengucap syukur dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini Kak Nia punya 3 poin, yaitu dengan cara apa sih kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, ayo semua adik-adik yang mau mencatat setiap poin-poin, ambil buku catatannya dan bisa sama-sama mencatat setiap poin-poin yang Kak Nia bagikan. Nah, jadi poin yang pertama, dengan apa sih kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Yaitu poin pertama, kita meninggalkan dosa dan tidak hidup dalam dosa lagi. Wow, berbicara dosa, nah misalnya adik-adik itu apa sih dosa-dosa yang sering kalian lakukan? Misalnya kalian berantem, kalian suka berkata-kata kasar atau kata-kata kotor, dan juga mungkin ada yang suka melawan orang tua. Ayo semuanya kita tinggalkan dosa kita dan kita coba untuk kendalikan diri kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan poin yang kedua, dengan cara apa sih kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Yaitu yang kedua, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah pasti kalian suka membaca firman Tuhan lewat Alkitab. Nah, selain kalian membaca, kalian juga harus paham dan mengerti apa yang kalian baca. Nah, dan bukan hanya itu, yaitu selain kalian baca, kalian paham, tapi kalian juga harus melakukan setiap firman yang kalian sudah baca. Nah, biar kalian menjadi pelaku-pelaku firman yang bukan hanya sekedar baca, tapi juga yang menghidupi firman Tuhan. Nah, dan poin yang ketiga atau poin yang terakhir, dengan cara apa sih kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Yaitu dengan melayani Tuhan. Tapi Kak, aku masih kecil, aku masih anak-anak. No, siapa bilang? Nah, karena walaupun kalian masih kecil, kalian masih anak-anak, kalian masih duduk di bangku sekolah dasar, tapi kalian sudah bisa melayani Tuhan. Baik itu kalian melayani Tuhan lewat di rumah, di tengah keluarga, ataupun di gereja, dan juga di sekolah. Nah, dari hal-hal kecil kalian bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Contohnya kalian bisa mendoakan orang lain. Nah, maka dari hal-hal baik yang menyenangkan hati Tuhan yang kalian lakukan itu bisa melayani Tuhan. Oke? Nah, sebelum lanjut, Kak Nia punya eksperimen nih. Nah, jadi di sini Kak Nia punya segelas air. Nah, di sini segelas air putih. Kemudian sini Kak Nia punya betadin. Nah, ini pasti kalian tahu kalau kalian pernah jatuh kemudian luka.
Kemudian di sini Kak Nia punya sendok ini sebagai pengaduk. Nah, dan yang terakhir Kak Nia punya vitamin C. Jadi di sini Kak Nia akan ibaratkan kalau air ini itu menyerupai kita manusia. Nah, dan kemudian vitamin ini Kak Nia mau ibaratkan dengan Tuhan Yesus. Dan betadin ini Kak Nia mau ibaratkan dengan dosa-dosa. Nah, jadi waktu dahulu manusia itu, hubungan antara Allah dan manusia itu baik-baik saja, yaitu belum berdosa, belum terikat dengan kutuk dosa. Nah, dan kemudian di saat manusia pertama Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka melakukan dosa. Nah, ini kita ibaratkan dosa yang mereka lakukan. Nah, sehingga manusia pun akhirnya jatuh ke dalam dosa. Hubungan antara Allah dan manusia itu dipisahkan oleh jurang yang namanya dosa. Nah, dan karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk lahir ke dunia. Nah, dengan tujuan untuk menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Sehingga saat Tuhan Yesus lahir ke dunia dan akhirnya dia mati, dia disalibkan, dan adik-adik lihat apa yang terjadi, dia menebus setiap dosa kita. Dan yang awalnya manusia itu hidup dalam dosa, tapi karena Tuhan Yesus sudah menebus setiap dosa kita, akhirnya coba adik-adik perhatikan. Wow, dosa kita sudah ditebus. Setiap hutang-hutang kita sudah dilunasi. Yang tadinya air ini dari warna yang gelap, akhirnya sudah menjadi terang karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, itu dia adik-adik. Jadi eksperimen ini berkaitan dengan sharing Kak Nia minggu ini. Nah, sehingga kesimpulan dari firman Tuhan yang Kak Nia bagikan saat ini, yaitu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan, kehidupan kekal buat kita semua. Dan bukan cuma berlaku hari ini dan besok, tapi sampai selama-lamanya. Sehingga oleh karena itu kita harus menerima Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus melakukan setiap firman Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk melayani Dia. Dan melayani Tuhan itu dalam hal apapun. Adik-adik bisa melayani Tuhan. Bukan hanya nanti di gereja, tapi kalian bisa melayani Tuhan lewat mendoakan orang lain atau orang terdekat kalian. Amin. Kak Nia selesai. Dan adik-adik, ayo sekarang kita mau tutup dalam doa. Ayo semuanya kita sikap berdoa. Kunci tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa belajar tentang pengorbanan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melunasi setiap hutang-hutang kami. Kami bisa bebas dari setiap kutuk dosa, itu semua karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus ajar kami untuk tetap meninggalkan setiap dosa-dosa kami dan untuk mengajarkan kami mengerti setiap firman-Mu dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan itu semua bisa memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mendoakan Bapa bagi adik-adik yang ada di rumah maupun yang lewat gereja, biarlah Engkau memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka diberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Berkati juga mereka dalam setiap sekolah mereka. Bahkan kami percaya biarlah masa depan mereka aman dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati juga setiap keluarga mereka, bahkan seisi rumah mereka, biarlah Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, mari adik-adik semuanya kita akan menerima berkat. Kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan.
biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai adik-adik semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. God bless you. Piu, 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 piu. Happy Sunday guys. Yes, shalom semua adik-adik yang diberkati Tuhan. Kajuan percaya kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat yang diberkati Tuhan. Dan hari ini gereja anak sudah ada di minggu-minggu di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya kita memperingati hari-hari yang tidak pernah kita akan lupakan. Hari-hari di mana Tuhan Yesus pernah datang untuk menyelamatkan kita semua manusia. Dan hari ini juga kita akan mengadakan satu ibadah khusus di gereja anak. Untuk itu adik-adik akan memperoleh atau akan mendapatkan satu amplop yang istimewa. Amplop persembahan khusus spesial Paskah. Dan amplop ini akan dibagikan kepada adik-adik yang datang beribadah bersama-sama. Untuk itu dari gereja anak meminta pengarahan, bimbingan dari orang tua, papa mama, om, tante, bahkan opa oma sekalian untuk membantu anak-anak, mengajarkan mereka, membawa persembahan khusus mereka. Dan pastinya amplop ini akan diisi dengan persembahan-persembahan yang belum pernah terbayangkan. Dan persembahan ini akan kalian bawa bersama-sama di ibadah minggu spesial Paskah nantinya. Dan kajuan berdoa buat kalian yang senantiasa rindu memberikan persembahan, rindu membawa korban syukur, pasti akan mengalami berkat Tuhan. Pasti akan merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di setiap kehidupan kalian, di setiap sekolah kalian, di setiap keluarga kalian. Dan pastinya Tuhan senantiasa selalu akan dan selalu memberkati kita semua. Untuk itu jangan lewatkan spesial ibadah Paskah di minggu nantinya. Buat adik-adik, yuk kita sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.